Tuhan, terlebih keluarga besar Pandai Irot Marenteng yang saat ini ada dalam gumul duka cita sepeninggal orang yang dicintai, dikasihi, suami, papa, opa, saudara, Bapak Wemprit Pandai Irot yang tutup usia 77 tahun 6 bulan 13 hari. Saudaraku, tentu keluarga ada dalam duka cita. Karena kehilangan orang yang sangat dicintai dan dikasihi. Yang sekalipun kita tahu bersama bagaimana keberadaan kehidupan daripada Bapak Wemprit. Ada kurang lebih 1,5 tahun ia tidak berdaya. Dia harus ada di tempat tidur dilayani oleh sang suami, oleh sang istri, oleh anak, oleh cucu yang ada. Dan tentu keluarga telah memberikan yang terbaik ketika suami Papa Opa, Bapak Wemprit ada dalam penderitaan sakit. Karena keluarga tidak pernah membiarkan Bapak Wemprit ketika ada dalam keadaan sakit yang amat sangat. Ketika belum diantar di rumah sakit, saya teringat 1 tahun yang lalu, mungkin di sementara jemaat Ebenezer jemaat Gemim Immanuel Wale Ure ada dalam pelaksanaan kantin. Kemudian anak Cindy menelpon saya dan masih pendeta Febe, dan kami langsung datang di tempat sini untuk sakit yang pertama, kemudian dihantar di rumah sakit. Sehingga di saat itu, mulai dari sakit itu membuat Bapak Wemprit harus ada di tempat tidur sampai ia menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi ada kurang lebih 1,5 tahun Bapak Wemprit ada dalam penderitaan sampai menghembuskan nafas terakhir. Tetapi satu hal yang pasti yang saya lihat, baik Bapak Wemprit tapi juga secara khusus sang istri Ibu D. Sekalipun ia bergumul dengan pergumulan sakit dari sang suami, tetapi dia tidak pernah melupakan tanggung jawab imannya sebagai orang beriman, sebagai orang percaya. Dia bergumul tetapi dia dekat terus dengan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh dia, tidak mengabaikan suami yang sakit, yang sangat menderita, tetapi juga dia tidak pernah mengabaikan tanggung jawab imannya. Dia tetap terus memberi diri dalam persekutuan dengan Tuhan. Demikian pun anak-anak. Dan itu yang saya lihat, keberimanan daripada kehidupan keluarga Pandai Irot Marenteng. Dan karena itu saya yakin dan percaya keluarga ketika menghadapi gumul duka cita ini, ketika kemarin saya berdoa, saya katakan Tuhan sudah menyembuhkan dengan cara Tuhan melepaskan segala penderitaan yang dialami oleh Bapak Wemprit. Itu yang saya katakan.
Dan saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau orang melihat, orang membaca, merenungkan bacaan ini, kalau Gemim sudah 1 minggu membaca pembacaan dalam kitab Yesaya 44 ini, saya cuma baca ayatnya yang ke-21. Maka dari ungkapan ayat Alkitab ini memang itu ditujukan kepada bangsa Israel yang dapat dikatakan mereka ada dalam suatu pergumulan yang amat sangat, tetapi pergumulan itu akibat perbuatan mereka sendiri. Karena kita tahu bersama bangsa Israel ini adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang dikuduskan oleh Tuhan, bangsa yang disayangi oleh Tuhan. Tetapi sekalipun bangsa yang dipilih, dikuduskan dan disayangi oleh Tuhan, tetapi Allah tidak suka, bahkan Allah cemburu kalau mereka hidup melakukan yang tidak dikenal oleh Tuhan. Apalagi Allah menghendaki mereka hidup kudus, cuma mau menyembah, cuma mau percaya kepada Tuhan. Dan ketika tentu mereka membuat Baal bukan percaya kepada Tuhan, maka tentu membuat Allah cemburu. Bukan cuma itu, ketika pun mereka melakukan ketidakadilan, ketidakbenaran, maka tentu Allah marah. Karena Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Karena itu Allah dalam ketulusan kasih-Nya kepada bangsa Israel, maka Allah harus mengganjari, Allah harus menghukum mereka. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Allah dalam konteks pembacaan Alkitab ini. Jadi mereka sementara ada dalam penghukuman, mereka sementara ada dalam ganjaran Tuhan oleh karena akibat perbuatan mereka sendiri. Tetapi saudaraku, ternyata Allah Israel itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang tulus mengasihi umat. Karena Dia katakan umat Israel adalah kepunyaannya. Sekalipun mereka keras kepala, sekalipun mereka tidak dengar-dengaran, kita lihat dalam bagian Alkitab yang saya baca tadi, apa yang dikatakan? Ingatlah semuanya itu, hai Yakub. Yakub ini adalah nama lain dari Israel. Sebab engkaulah hambaku, baik Israel. Jadi Tuhan mau mengatakan bahwa ini Israel, ini adalah merupakan hambanya. Itu yang pertama yang kita lihat. Yang kedua, Yesaya juga katakan, aku telah membentuk engkau. Jadi Yesaya kasih ingat, Israel ini adalah dibentuk oleh Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesaya katakan, engkau tidak kulupakan. Jadi 3 hal yang kita dapati dalam bagian Alkitab ini. Engkaulah hambaku. Yang kedua, aku telah membentuk engkau, dan aku tidak melupakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau dikatakan Israel sebagai hambaku, hamba tentu dari Tuhan. Bukan cuma sekedar sebagai seorang hamba,
Tetapi Israel adalah seperti yang saya katakan tadi di awal, umat kesayangannya. Maka tentu seperti yang saya katakan, wajar kalau Tuhan menghendaki sebagai hambaku melakukan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi mereka harus mengingat itu dalam penderitaan, dalam pergumulan. Mereka harus mengingat, oh iya, orang kotek sebagai hamba daripada Tuhan. Maka orang harus sadar dalam kehidupan orang, sekalipun bangsa Israel ada dalam penderitaan, maka mereka harus sadar bahwa mereka punya Tuhan. Itu ketulusan kasih Tuhan. Bangsa yang telah dibentuk, memang bangsa yang telah dibentuk. Bangsa yang telah dibentuk itu berarti Allah membentuk bangsa Israel sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena itu wajar Tuhan katakan, Yesaya katakan, kamu tidak akan kulupakan. Sebagaimanapun dan apapun yang telah mereka lakukan dalam kehidupan mereka, Tuhan tidak pernah melupakan. Sama pun kita. Karena orang semua tentu tidak luput dari segala pelanggaran, segala dosa. Segala apa yang orang lakukan yang tidak dikenan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan begitu mengasihi akan kehidupan kita. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara merasakannya atau tidak. Atau ketika Bapak Ibu ada dalam penderitaan yang amat sangat, mungkin Bapak Ibu Saudara katakan, Tuhan wona sonya ndak lihat, Tuhan wona sonya ndak ingat akan kehidupan kita. Karena dalam keterbatasan orang sebagai manusia, dalam keterbatasan, dalam kelemahan orang manusia, ketika orang diperhadapkan dengan berbagai bentuk persoalan, pergumulan, penderitaan, kadang orang katakan seperti itu. Dalam titik terendah, ketika tu pergumulan yang tidak habis-habis, ketika tu penderitaan yang sangat sulit untuk orang mencari jalan keluar, maka orang katakan, Tuhan stausonya tidak ingat, Tuhan stauso lupa, sehingga pergumulan ini tidak pernah habis dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya. Dan pasti kadang-kala pun keluarga besar pandai irat merentek menghadapi pergumulan ini dalam titik terendah. Ketika menghadapi pergumulan ini, pasti sang istri katakan solelawoon mo hadapi itu pergumulan ini. Tetapi terus mengingat sama dengan yang diingatkan oleh Yesaya kepada umat Israel. Kamu ini adalah hambaku, kamu ini Tuhan telah bentuk, dan kamu ini tidak akan kulupakan. Kehidupan keluarga dan kita semua adalah merupakan hamba Tuhan. Jangan orang pikir hamba Tuhan cuma mereka yang melayani. Tetapi saya dan saudara-saudara, bahkan keluarga adalah hamba Tuhan. Saya dan saudara-saudara Tuhan yang bentuk. Karena itu, karena saya dan saudara-saudara adalah hamba Tuhan, Tuhan yang bentuk, maka tentu Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Orang harus ingat,
Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tetapi tentu dengan orang sok ingat Tuhan tidak melupakan kita, beki-beki jo yang apa orang mau. Asal kuat pendeta bilang Tuhan yang tidak mau lupa. Tetapi orang ingat perenungan pada hari kemarin tentang Rasul Paulus ketika dia akan mengakhiri akan kehidupannya di masa-masa akhir ketika dia hidup. Apa yang dia katakan? Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah menerima mahkota. Itu berarti seiring dengan Tuhan tidak pernah melupakan, seiring dengan Tuhan telah menciptakan kita, seiring dengan Tuhan telah menjadikan kita sebagai hamba, maka tentu kita lakukan sama seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Karena bagiku hidup adalah apa? Kristus. Bagiku hidup adalah untuk Tuhan. Itu berarti ketika orang menjalani kehidupan, maka orang harus memberi buah sehingga orang menjadi berkat, sehingga orang ketika orang somo dekat kematian, orang katakan aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Karena itu saya katakan Bapak Wemprit telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Mengapa? Karena Bapak Wemprit dia telah menjadi penopang bagi sang istri Ibu Dei ketika melaksanakan tanggung jawab pelayanan. Tapi juga Bapak Wemprit juga termasuk dalam anggota BPD. Ada dalam keikutsertaan sebagai tokoh masyarakat yang ada di masyarakat di Desa Wale Ure ini. Itu berarti dapat dikatakan Bapak Wemprit bersama dengan sang istri telah membangun kebersamaan dengan jemaat, tapi juga dengan masyarakat yang ada. Keluarga ini adalah keluarga yang menjadi teladan dalam kehidupan di jemaat maupun masyarakat, dalam keaktifan, dalam pemberian diri, baik dalam persekutuan jemaat maupun dalam persekutuan masyarakat. Tuhan akan memberkati semua pemberian diri yang baik yang telah dilakukan oleh Bapak Wemprit semasa dia hidup. Maka tentu ini menjadi satu penghiburan, satu kekuatan bagi keluarga luar biasa. Sang suami, sang papa, sang opa telah membangun kebersamaan dalam kehidupan bersama dengan sang istri, dengan anak-anak, dengan cucu-cucu. Maka tentu Tuhan tidak akan pernah melupakan akan kehidupan keluarga. Tuhan tetap terus mengingat. Karena itu kiranya gumul duka cita ini keluarga taruhkan dan serahkan kepada Tuhan, sehingga terus penghiburan dan kekuatan terus menjadi bagian dalam kehidupan keluarga. Tuhan memberkati akan kehidupan kita semua. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan diakonian dan sementara